dari tim Majelis Tarjih. Selain itu, Ustaz, jadi banyak juga yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak taat pada ulil amri. Apa sih sebenarnya, apakah ada ulil amri di Indonesia dalam penerapan ini? Ya. Siapa itu? Sebenarnya ini udah cerita lama, tapi ya nggak apa-apa, kita jelaskan juga bahwa ulil amri itu kalau dalam kitab-kitab tafsir ya, termasuk tafsir Amanah Muhammad Abduh, memang benar. Pemerintah itu adalah ulil amri. Ya. Benar. Tapi ulil amri tidak hanya pemerintah. Nah, gitu. Jadi ulil amri itu kalau dibawakan sekarang ya ke negara kita, dari segi pemerintah, ulil amri itu ada 3 di pemerintahnya. 1 legislatif. Ulil amrinya adalah DPR. Yaitu dalam bidang apa DPR ulil amri? Dalam bidang membuat undang-undang, legislasi. Ulil amrinya presiden dengan jajarannya dalam bidang pelaksanaan atau eksekutif. Ulil amrinya yudikatif, Mahkamah Agung dalam bidang hukum. Nah, tapi ulil amri yang lain adalah ulama. Nah, ulama itu dalam bidang agama, masalah keagamaan, yang rujukannya langsung kepada ayat Al-Quran dan hadis, itu ulil amrinya ulama. Sehingga dikatakan oleh salah seorang mufassir, ulama itu adalah umara al-umara, pemimpin para pemimpin. Nah, masalah agama, jadi ada domainnya sendiri. Karena kalaupun terjadi perbedaan pendapat, ulama punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ya, berbeda ijtihad, ada cara sendiri untuk menyelesaikannya, bukan dengan penyelesaian politik. Nah, tidak dengan penyelesaian politik, tapi ini wilayahnya ulama dengan fatwa. Kalau ada yang berfatwa, ulama lain boleh mengeluarkan fatwa yang berbeda, asal sama-sama punya argumen. Nah, bagi umat silakan dipilih argumen mana yang lebih kuat. Ya. Kemudian juga termasuk ulil amri juga kalau menurut Muhammad Abduh, ru'asa, para pemimpin yang lain. Termasuk ru'asa itu adalah pemimpin-pemimpin ormas Islam, itu juga ru'asa. Bahkan pemimpin redaksi pun dianggap ru'asa. Jadi ulil amri itu tidak tunggal. Muhammadiyah tidak mengatakan pemerintah bukan ulil amri, tapi pemerintah ulil amri dalam bidangnya masing-masing. Polisi lalu lintas, ulil amri dalam mengatur lalu lintas. Nah, tetapi mufti ulil amri dalam mengeluarkan fatwanya. Terkait itu Kementerian Agama? Ya, Kementerian Agama ulil amri dalam pengaturan kehidupan beragama, tapi bukan dalam wilayah isi masalah agama. Misalkan tentang sholat, terjadi perbedaan pendapat, tarwih apa 23 apa 11, itu bukan Menteri Agama menyelesaikan. Subuh pakai kunut apa enggak. Nah, termasuk kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, itu bukan domainnya Menteri Agama, karena Menteri Agama Indonesia itu adalah wilayah politik, jabatan politik. Ditunjuk bukan karena keulamaannya, tapi ditunjuk karena persoalan atau masalah politik. Satu saat bisa dari NU, lain kali bisa dari Muhammadiyah, lain kali mungkin bisa dari MUI, dari Dewan Dakwah, atau mungkin tentara yang Menteri Agama, itu kan sudah pernah terjadi. Nah, kalau pemerintah ingin ada satu kesatuan dari masalah agama, harus ada mufti. Malaysia punya mufti negara bahagian. Timur Tengah umumnya punya mufti. Dan mufti itu dipilih bukan dengan alasan politik, tapi alasan keulamaan. Nah, nanti mufti itu bikin anggotanya, sehingga dia disebut Grand Mufti. Mufti Agung, nanti ada mufti-mufti, nah mereka itulah yang kemudian bermusyawarah. Kayak di Mesir, yang memfatwakan mufti, yang ngomongkan mufti, Menteri Agama cukup menjadi saksi saja. Korea Selatan saja punya mufti. Nah, di Indonesia ini banyak mufti, tapi nama orang. Mufti Syarfi, dan segala macamnya itu. Bukan jabatan samping itu, Ustaz, ketua agama. Kementerian Agama keputusannya kan juga memutuskan, tetapi juga mempersilahkan kepada yang berbeda. Itu berarti kan keputusan juga saja. Iya, Menteri Agama sejak zaman Pak Lukman Hakim seperti